Berapa nih? 13 ya? 14. Tanggal sekarang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sahabat Yuk Ngaji Pekanbaru, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini segala aktivitas kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini hari keberapa nih? 13 atau 14 Ramadan 1441 Hijriah. Kita sudah hampir memasuki separuh bulan. Tidak terasa, mestinya sudah untuk beberapa hal sudah kita sesali ya, karena ada yang sudah mau masuk separuh terakhir. Dan ada beberapa yang harus kita optimalkan sebagai muhasabah diri kita. Alhamdulillah, hari ini masih tema, insya Allah mungkin sampai akhir Ramadan. Kita temanya masih tema rumah tangga ya. Mohon maaf nih, rumah tangga. Hari ini kita masih unboxing buku Yang ini. Buku ini, tuntunan kehidupan suami istri. Temanya hari ini adalah bekal menuju rumah tangga atau bekal berumah tangga. Nah, ini sebenarnya pembahasannya lebih tepat untuk teman-teman yang dari memilih jodoh ya. Nanti yang kita bahas dari awal banget. Tapi tak mengapa kalau yang menyimak adalah yang sudah berkeluarga, karena nanti juga akan sedikit banyak tetap dibahas kalau sudah berumah tangga gimana. Nah, ini bekal yang dimaksud yang awal banget, yakni bekal hendak berumah tangga. Dari misalnya memilih calon. Nah, jadi bakal calon. Jadi itu pun sebenarnya ada panduan di dalam Islam. Nah, nanti kita optimalkan bagaimana bekal-bekal ini. Mohon maaf nih jaringannya nih. Kalau itu diem dulu aja kalau. Oh sih ya. Makanya Reconnecting ya, mohon maaf. Oke, sebagaimana kita ketahui, atau kita tunggu sebentar ya. Atau pakai itu aja kalau di sana. Pakai kartu. Sebagaimana kita ketahui bahwa berumah tangga ini adalah bagian dari ibadah, baik yang suami maupun yang istri, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Berumah tangga ini adalah bagian dari ibadah. Bahkan ibadahnya ini ibadah yang termasuk yang paling lama. Segala interaksi dia di dalam keluarga itu menjadi bagian dari ibadah. Nah, ini juga konsep ini harus kita pahami di dalam keluarga, bahwa semenjak kita akad nikah itu menjadi pasangan suami istri, maka Udah ganti kartu aja, Bang. semenjak kita akad nikah itu, sejak saat itu status kita sebagai suami, maka hak-hak kewajiban kita sebagai suami itu harus kita pahami dan harus kita tunaikan, terutama yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Nah, di sana itu nanti konteksnya ibadah semua. Kita bekerja, kita ngajarin istri ya. Suami itu dia wajib mendidik istri, kemudian tentang anak. Habis itu istri sekedar merapikan rumah saja, merapikan buku misalnya, itu sejatuhnya jadi ibadah. Nah, itu kalau sudah berumah tangga. Nah, bahkan sebelum berumah tangga pun ketika memilih jodoh,
kalau kita konteksnya ini adalah yang kita harapkan adalah keluarga yang Islami, yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Di sana pun ketika kita berikhtiar mencari calon istri atau menerima atau tidak menerima calon suami misalnya, dengan kita kontekskan bahwa ini adalah bagian ibadah, maka itu jatuhnya juga ibadah. Nah, karena ini adalah bagian ibadah, maka banyak bekal yang harus kita ketahui, yang harus kita isi, yang harus kita fahami, agar memang bukan malah menjadi lumbung dosa dalam rumah tangga. Karena ada rumah tangga yang ke atas ketidaktahuan kita itu menjadi berdosa di dalam sana. Jadi bukan lumbung dosa, bahkan ini menjadi lumbung pahala di dalam rumah tangga. Oke, siap? Kita mulai susun bekal. Oke, akan banyak yang disampaikan akan banyak istri saya nanti ya. Mungkin nanti saya giliran di hari yang lain. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kalau kita persiapan ikut lomba, di mana-mana itu kan ada perbekalan yang harus disiapkan. Lomba lari yang hanya sekitar 3 menit saja itu memerlukan waktu berbulan-bulan untuk persiapannya. Begitu juga dengan lomba karate misalkan ya, lomba karate yang hanya tampil 2 jam paling lama atau 2 menit ketika tampil di depan juri, itu memerlukan latihan yang bertahun-tahun. Nah, kita akan mempersiapkan bekal yang akan kita jalani bisa jadi sepanjang hidup kita. Jadi setelah menikah, kita akan menjalani kehidupan rumah tangga itu bukan setahun 2 tahun, tapi sepanjang hidup kita. Sehingga kita memerlukan persiapan yang luar biasa matang, bukan hanya sebatas persiapan kepengen gitu ya. Nah, di sini ada beberapa catatan. Ini juga dulu jadi persiapan kita ya waktu mau nikah. Yang pertama, kita pahami dulu tentang mitsakon golizo. Itu adalah perjanjian yang berat. Dia tidak gampang untuk dipermainkan, tidak gampang untuk diakhiri, karena ini adalah perjanjian yang Allah menjadi saksi di saat seorang manusia, seorang laki-laki meminta seorang wanita untuk menjadi pendamping hidupnya. Mitsakon golizo itu apa gitu? Mitsakon golizo itu perjanjian yang sangat kuat. Pernikahan. Pernikahan. Ya. Nah, kemudian bekal yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah iman. Hadisnya gimana Pak Ustadz? Dalilnya? Ayat Al-Qur'annya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah masing-masing kalian, masing-masing saya, istri saya, kalian satu persatu memperhatikan bekal apa yang akan dibawa di hari esok. Hari esok ini adalah hari pasca kematian. Nah, jadi hendaklah kita itu memperhatikan bekal yang akan kita bawa. Jadi di sini wattaqullah itu sama dengan artinya itu takutlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi di sini disuruh memperhatikan bekal apa yang dibawa. Nah, kemudian di situ disebutkan wattaqullah. Yang di sini adalah bekal keimanan dan ketakwaan. Begitu. Jadi yang pertama berarti bekalnya keimanan dan ketakwaan ya. Itu sebaik-baik bekal. Bahkan kalau di dalam surat Al-Baqarah ini
disebutkan Al-Baqarah 197, kita diminta untuk berbekal. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Setelah iman, berarti yang pertama itu adalah baik pemuda maupun pemudi itu harus siap-siap ngaji dulu. Jadi pantaskan diri dulu, perkuat keimanannya, kemudian lanjutkan dengan bekal yang kedua, yaitu ilmu. Ilmu apa? Ilmu kehidupan. Ilmu bagaimana supaya bisa menjalani kehidupan ini dengan memiliki pondasi yang kuat. Pondasi dari mana asal kita nih mau nikah, mau ngapain, sepanjang nanti pernikahan itu kita mau berbuat apa, dan pernikahan kita itu nanti endingnya akan membawa kita ke surga atau akan membawa kita ke neraka. Nah, itu perlu ilmu juga. Kemudian yang ketiga, ini penting untuk perempuan maupun laki-laki, yaitu pendekatan ke orang tua sendiri-sendiri. Kenapa perlu pendekatan? Kita perlu mendapatkan ridhonya mereka, ridhonya orang tua, bahwa anaknya ini akan menikah dengan gaya yang khas, gaya yang mungkin berbeda dengan masyarakat pada umum. Gaya yang mau seperti apa yang kita inginkan, yaitu gaya pernikahan yang tidak melanggar perintahnya Allah, tidak melanggar syariatnya Allah. Nah, kita menginginkan pernikahan yang membawa keberkahan dimulai sejak mengucapkan ijab qabul. Sehingga kita perlu pendekatan ke orang tua, konsep nanti terpisah tamu laki-laki dengan tamu perempuan, konsep tidak berdandan secara tabaruj, konsep bahwa laki-laki yang dipilih ini sebelumnya tidak pacaran dulu. Itu harus ada pendekatan, dan itu prosesnya panjang. Tidak bisa hanya dilakukan pada saat sudah ada yang datang menghitbah kemudian baru kita pendekatan ke orang tua. Nah, itu terlambat. Jadi kalau mau melakukan pendekatan ke orang tua itu dari sekarang. Jadi orang tua melihat kita itu cukup dewasa, kita itu sudah layak untuk menikah gitu ya. Nah, itu kita mendapatkan ridhonya orang tua, insya Allah proses berikutnya akan lebih mudah. Kemudian yang keempat itu adalah mental. Siapkan mental untuk menjadi ini untuk yang perempuan dan laki-laki, menjadi lebih sabar, tidak egois, dan mau berkorban serta mengalah dalam hal yang bukan prinsip. Ini yang minggu lalu sempat dibahas, qanaah, menerima kekurangan. Dan kalau itu bukan perkara yang prinsip, bukan perkara yang imani, maka itu masih bisa kita toleransi untuk diterima dan kitanya mau mengalah. Kemudian timing atau waktu yang tepat, saat kita benar-benar siap menikah, bukan saat kita sudah bosan mendengarkan ajakan dari teman-teman atau panas-panasan dari teman-teman. Jangan. Jadi sudah bosan menjawab pertanyaan kapan nikah, udah deh siapa aja yang datang pokoknya saya terima deh, jangan. Tetapi harus memang kita sudah benar-benar siap, dan itu dilihat dari tanda-tandanya bahwa ketika ada yang datang kita tidak melihat kekurangan-kekurangannya, tapi kita melihat dia memiliki kelebihan, dia memiliki sesuatu yang kalau bagi perempuan ini akan menjadi calon imam saya, bagi laki-laki ini akan menjadi calon ibu dari anak-anak saya. Kemudian yang berikutnya adalah ini khususnya ditujukan bagi laki-laki, tapi perempuan juga, yaitu kesiapan finansial. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Bukannya karena kita matre atau kita pengen mahar yang mahal, bukan, tetapi seminimal-minimalnya konsep pernikahan yang hanya dilangsungkan di KUA dan dihadiri oleh keluarga terdekat saja, itu pun tetap memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, kita ingin memuliakan keluarga kita ingin supaya semuanya nyaman dalam prosesi pernikahan, maka kita pun harus menabung dari sekarang. Ada yang mencoba berhitung itu minimal 10 juta, ada yang 5 juta aja cukup gitu. Kalau 5 juta pernikahannya nggak apa-apa, asalkan berikutnya itu mau 10 juta, mau 5 juta, ataupun mau 100 juta disiapkan, tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah jangan sampai uangnya itu dihabiskan hanya untuk pesta, dan kemudian setelah itu nggak tahu mau tinggal di mana, nggak tahu mau kasih makan apa. Nah, itu jangan.
ya. Nah, kemudian jadi kesiapan administrasi ini juga penting. Pastikan iktp itu sudah siap. Jadi kalau kita dulu nunggu iktp berapa bulan? Itu setelah menikah. Nah, itu setelah menikah. Waktu proses baru sebelumnya itu masih KTP 5 tahun sekali. Tapi sekarang sudah iktp semuanya, pastikan sudah punya iktp. Karena kami dari anak umur baru mau melahirkan sampai anaknya mau masuk SD baru iktp kami jadi. Jadi pastikan iktp, kartu keluarga, pas foto itu sudah oke semua, itu urusan administrasi. Kemudian kesiapan acara hari H. Nah, inilah pentingnya kita bekerja sama, work together. Jadi kerjasama antara keluarga, kita harus teamwork, jangan kerjakan semuanya sendirian. Harus ada orang yang kita percaya untuk bisa mengatur semua acara itu berlangsung dengan sesuai yang kita inginkan. Libatkan keluarga, jangan sampai keluarga tidak dilibatkan. Keluarga dilibatkan, teman-teman terdekat juga bisa membantu untuk meringankan. Jadi jangan kerjakan semuanya sendirian, karena pada saat hari H kita itu jadi orang yang dilihat oleh banyak orang. Kita yang duduk di depan, jadi tidak mungkin kita menjadi panitia. Jadi biar serahkan kepada teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah jaga kesehatan, karena untuk bekal, sebaik-baiknya bekal, imannya sudah, ilmunya sudah, tapi ternyata pada saat menjelang hari H kondisinya ngedrop, nah itu juga jangan sampai. Jadi harus dijaga, jangan stres memikirkan hari H, karena yang harus dipikirkan bukan hanya hari H-nya, tapi kesiapan mental dan kesiapan fisik untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, pernikahan itu bukan hanya perlu 2 orang yang baik, yang jadi baik, maksudnya istrinya jadi baik, suaminya jadi baik, bukan hanya itu, tetapi pernikahan itu juga memerlukan 2 orang yang bisa merasa nyaman, sehingga pilihlah orang yang ketika kita bersama dia, yaitu kita nyaman dari satu sisi yang sama, yaitu dari sisi agamanya, karena kita dinasehati oleh Rasulullah jangan pilih selain agamanya untuk menjadi prioritas. Jadi pilih agamanya, niscaya kita akan beruntung. Gitu persiapannya. Di persiapannya ini bisa dibagi 2, persiapan pernikahan itu sendiri kayak administrasi, kesehatan, kemudian konsep acara. Nah, juga ada persiapan rumah tangga itu sendiri. Nah, kalau yang yang resepsi itu teknis sebenarnya. Nah, itu akan kita jalani paling banyak mungkin 2 kali, di mempelai perempuan, mempelai laki-laki. Saya sama istri dulu cuma 1 kali ya. 2 kali sih. 2 kali, cuman yang kedua konsepnya selamat datang kalau itu Maya. Syukuran. Syukuran. Ya, karena kita melihatnya hidup pasca akad nikah itulah yang sebenar-benarnya, meskipun yang dikenang itu juga pernikahannya, resepsi pernikahannya. Nah, yang di sini disebutkan tadi bekal keimanan. Keimanan ini dia menjadi bekal pertama, karena seorang muslim itu memang pertimbangan-pertimbangan yang utama adalah keimanannya. Kemudian bekal kedua ini ilmu. Ilmu di sini memang kita harus mendudukannya secara proporsional ya. Di era sekarang ya, bahwa era yang begitu bebas. Kemudian kita juga cari, kalau dulu di zaman saya sama istri itu di usia-usia 20 ke atas, 20-an itu lagi rame-ramenya buku-buku pernikahan. Bahkan ada yang dikonsep untuk jadi kado dan lain-lain. Itu banyaklah buku gitu. Saya lihat kalau sekarang agak beda ya, konten-konten di Instagram ini juga dia sekilas-sekilas saja. Nah, ini artinya memang ini harus dicari bagaimana peran seorang suami, bagaimana peran istri, bahkan cara bersihin najis anak pun itu
Harus dipelajari harus juga dipelajari. itu. Anak perempuan, anak laki-laki, anak yang belum makan nasi, dia najisnya ada kategorinya sendiri. Sampai punya anaknya juga sampai akhirnya sudah nggak minum ASI misalnya, tidak sekedar minum ASI, masih belum tahu. Nah ini juga harus dipelajari bagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Nah ini dia bukan sekedar pernak-pernik misalnya yang ditakutkan. Misalnya saya pernah ketemu ya, ada laki-laki takut menikah. Kenapa? Gugup Ustadz, nanti jadi imam sholat, nanti bacaannya gimana. Ya itu memang layak untuk malu, takut gitu. Tapi ya mohon maaf, masa yang begitu-begitu ditakutin, maksudnya itu nggak layak itu ditakutin, artinya itu udah beres mestinya gitu loh. Tapi di sini yang harus kita dudukkan secara proporsional bahwa bukan berarti kita minder iya, belajar enggak misalnya, terus terus mau ngapain? tapi pengen nikah gitu loh. Ini kan jadinya stuck gitu. Kalau minder artinya memang kita harus belajar, harus ada yang disiapkan. Nah itu di Al-Quran disebutkan oleh Allah. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu? Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Artinya memang orang berilmu ini nggak sama dengan orang yang nggak berilmu tuh, ya mohon maaf nggak sama bro gitu. Artinya memang di situ ada indikasi kuat bahwa dengan sendirinya orang berilmu itu bagaimanapun ya, dia di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga besar, orang berilmu tuh mau diapain aja dia kedudukannya lebih tinggi gitu. Bahkan Allah menempatkan dia lebih tinggi ya. Lebih iya. Nah, apakah sama orang berilmu dengan orang yang nggak berilmu? Ya beda. Nah, oleh sebab itu akan kelihatan orang yang di dalam berumah tangganya itu dia punya ilmu gitu. Gimana ilmu agama, gimana ilmu praktis. Ilmu pengetahuan ya, misalnya benerin pipa misalnya, mohon maaf benerin setrikaan atau benerin lampu yang teknis-teknis yang itu memang dibutuhkan juga. Nah tapi yang ilmu agama ini juga dibutuhkan. Nah biasanya memang ini pelan-pelan itu bisa dicicil sih sebenarnya. Misalnya saat ini belum menikah, jadi belum menikah itu ya selama seorang laki-laki misalnya sampai dia mau akan nikah tuh ya dia tahu urus-urusan itu, tapi perihal agama ya, perihal fikih-fikih praktis itu ya sekitaran dia sebagai laki-laki misalnya. Nah itu dia tahu mana sih aurat gitu. Oh aurat ini, mohon maaf misalnya gimana sih bersuci misalnya, gimana sih najis misalnya, itu urusan laki-laki. Dia kalau ditanya urusan perempuan, kecuali dia mungkin pesantren ya, gimana sih haid itu, gimana sih membersihkan hadas besar itu gimana untuk yang perempuan, padahal dia laki-laki. Kalau dia nggak tahu ya itu wajar saja gitu loh. Tapi untuk yang basic dia sebagai laki-laki itu dia mengetahui. Nah biasanya kalau dia sampai di situ sih sebenarnya cukup. Misalnya ada pertanyaan, Ustadz, ilmu yang dimaksud itu kalau sebagai laki-laki itu sebatas apa sih sampai kita layak pantas nih misalnya udah untuk berkeluarga, misalnya untuk mengkhidbah. Nah itulah dia sebatas untuk urusan dirinya sendiri itu udah clear gitu loh. Nah pantas kemudian nanti oke lah, dia masih banyak yang nggak tahu kalau mengurusi perihal yang praktis-praktis terkait perempuan. Nanti dia punya tanggung jawab nih, selain dirinya ada juga perempuan misalnya, orang lain yakni istrinya misalnya. Nah itu boleh sih menurut saya itu dicicil. Nah di sini juga kemudian menjadi pilihan kriteria-kriteria bagi kita kalau milih istri itu ilmunya. Nah kalau Nabi SAW itu menyebutkan perempuan itu dinikahi karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya. Kata Nabi, pilihlah nikahilah nikahilah wanita itu karena agamanya.
Nah, itu indikasi dari Nabi SAW bahwa memang yang kita pilih ini juga mereka punya pengetahuan agama yang baik. Nah, itu ya mungkin ya. Silahkan teman-teman ini kalau ada pertanyaan. Ada tambahan. Tambahannya mungkin yang masalah pendekatan ke orang tua. Nah, mungkin kalau adik-adik di Yuk Ngaji kan biasanya kan kuliah itu agak jarang ketemu sama orang tua karena kita dari SD, SMP, SMA itu pergi ke sekolah, pulang urusan sekolahan, kemudian pulang ke rumah udah capek, tinggal istirahat tidur. Kemudian kuliah kos, nggak ketemu sama orang tua. Jadi kapan kita pernah melakukan pendekatan ke orang tua? Nah, ini nanti efeknya akan berimbas panjang, akan susah ketika tahu-tahu sudah ada yang datang melamar, belum sempat pendekatan ke orang tua. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi mumpung sekarang situasinya lagi stay at home, nah ini saat yang tepat untuk memperdalam ikatan dengan orang tuanya. Tunjukkan kepada orang tua itu bahwa saya bisa nyetrika baju, saya bisa ngurusi diri saya bisa bantu orang tua, bantu cuci piring. Kalau kita nggak pernah pegang hal-hal itu di rumah, nanti orang tua khawatir kalau jodoh anak saya ini bisa membayar seorang khadimat, seorang pembantu, ini nggak masalah. Tapi kalau ternyata Allah menyempitkan rizki, kemudian tidak sanggup mempekerjakan seorang pembantu atau khadimat, terus anak saya nggak pernah bisa, bahkan yang viral kemarin buka kulit salak aja nggak bisa gitu. Nah itu jangan seperti itu. Jadi di dalam Islam itu kita harus mempersiapkan diri kita dekati orang tua kita akrabkan diri kita dengan orang tua, karena nasihat-nasihat pernikahan itu banyak justru dari orang tua kita. Mereka lebih banyak memiliki asam garam kesulitan-kesulitan kehidupan rumah tangga. Kita tahu dari sisi ilmunya mungkin di pengajian, tetapi yang mengalami langsung mereka itu adalah orang tua kita, dan itu perlu untuk kita perdalam ke mereka. Jadi dekati orang tua kita, minta nasihatnya, bagaimana memilih laki-laki yang layak untuk menjadi suami. Ada pertanyaan masuk ya? Ya, ada pertanyaan. Bagaimana meyakinkan? Bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. cara meyakinkan orang tua untuk menerima seorang ikhwan yang datang melamar bahwa ikhwan tersebut baik? Nah, gimana? Kemarin tuh gimana? Waktu nerima ya. Kalau ini ini versi orang tua ya, karena saya kebetulan cukup dekat. Ini nanti ibu saya kadang lihat di Facebook nanti. Ibu saya lihat di Facebook karena ibu saya juga sudah mulai pakai Facebook. Nah, yang jadi adat istiadat. Gak apa, dijawab umum aja. Dijawab umum aja ya. Jadi pandangan orang tua itu yang pertama adalah masalah adab. Jadi ketika laki-laki itu datang melamar kita atau datang untuk memperkenalkan dirinya, saya ingin melamar anak ibu, itu adabnya adalah dia datang menemui orang tua kita. Mungkin kalau sebelumnya kita tukar biodata, dibantu oleh ustazah, kalau saya dibantu ustazah pada waktu itu, tapi yang menyampaikan ke orang tua itu saya, dan suami saya itu menyampaikan ke ibunya. Jadi saya menyampaikan ke ibu saya menyampaikan ke bapak saya, suami menyampaikan ke orang tuanya bahwa ini ada calon, gimana, sudah yakin belum? Insya Allah. Nah, kita kasih lihat dia sama dengan kita aktivitasnya, dia ini, dia itu. Nah, itu kita sampaikan. Nanti orang tua akan ada penilaian pada saat calonnya itu datang ke rumah. Pada saat dia datang ke rumah, apakah dia menunjukkan adab yang baik atau tidak, itu biasanya orang tua langsung
kasih warning kalau pertemuan pertama itu adabnya sudah tidak baik. Nah, jadi adabnya diperhatikan. Berikutnya orang tua itu akan mudah menerima ketika datangnya permisi, kemudian menyampaikan maksud dengan baik. Masalah nanti dia dari adat suku mana, ini mana, itu urusan nomor 2. Karena kalau sudah lihat orangnya, opini yang tidak tepat tentang suku tertentu itu biasanya akan hilang ketika sudah ketemu dengan orangnya. Iya enggak? Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan umum sebenarnya. Jadi karena kita menjaga pergaulan kan, ini belum menikah tapi kita menjaga pergaulan. Nah, orang tua ini nggak kenal dengan calon laki-laki